Selamat pagi Bu Ance, di sini saya Mika Andres Josi. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal fungsi permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan. Pertama soal fungsi permintaan. Ketahui P1-nya 2000, P2-nya ada 2500, Q1-nya 5000 dan Q2-nya ada 4500. Jika dibuat grafik akan seperti ini. Lalu kita coba cari fungsi permintaannya. Ini rumusnya, lalu kita masukkan angka-angkanya. Kita kurangkan dan akan menghasilkan angka seperti ini. Kita kalikan silang, lalu akan menghasilkan angkanya seperti ini. Lalu kita substitusikan menjadi seperti ini, lalu akan hasilnya adalah seperti ini. 500 kita pisahkan untuk membagi hasil yang tadi dan akan menghasilkan QD sama dengan min 1P tambah 7000. Lalu harganya turun lagi 3200, maka kita masukkan QD-nya, kita substitusikan, lalu akan menghasilkan angka seperti ini. Kita bagi, lalu akan menghasilkan P3800. Soal kedua, masih fungsi permintaan. Kita lihat di tabel, P1-nya 1500, P2-nya 1600. Lalu Q1-nya 400 dan Q2-nya adalah 300. Jika dibuat grafik akan seperti ini. Kita cari fungsi permintaannya, rumus masih sama, kita masukkan angka-angkanya, lalu kita kurangkan, akan menghasilkan min 100 dan 100. Kita kalikan silang dan akan menghasilkan angka seperti ini. Kita substitusikan dan seperti ini, lalu kita jumlahkan akan menghasilkan 190.000. Lalu 100-nya kita pisahkan dan akan kita bagi dengan hasil tadi, maka menghasilkan QD sama dengan min 1P tambah 1900. Harganya turun 3200. Lalu kita masukkan lagi QD ini, kita substitusikan 1900 ke sini menjadi min, lalu kita kurangkan dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Lalu kita bagi dengan angka min 1 dan akan menghasilkan angka P sama dengan min 1300. Soal berikutnya soal fungsi penawaran. Dilihat di sini bahwa ini P1-nya, ini P2-nya, ini Q1-nya, ini Q2-nya. Jika dibuat grafik akan seperti ini. Mari kita cari fungsi penawarannya. Masih sama rumusnya seperti fungsi permintaan. Kita masukkan angka-angkanya, lalu kita kurang-kurangkan, dan ini dikurang ini akan menghasilkan angka 1000, ini dikurang ini akan menghasilkan 500. Kita kalikan silang dan akan menghasilkan angka seperti ini. Kita substitusikan dan akan seperti ini, jadinya min 2 juta tambah 2 juta sama dengan 0. Lalu 500 ini kita pisahkan untuk bagi hasil tadi dan akan menghasilkan QS sama dengan 2P tambah 0. Harganya turun, lalu kita masukkan lagi QS ini, kita substitusikan 0, kita kurang 3200 kurang 0 sama dengan 3200, lalu kita bagi dengan 2, berasal dari sini 2-nya, dan akan menghasilkan P sama dengan 1600. Soal terakhir soal harga keseimbangan. Ketahui P1-nya 2000 dan P2-nya 2400. Q1-nya 100 dan Q2-nya 200. Ini untuk jumlah permintaan. Untuk jumlah penawaran, Q1-nya 250 dan Q2-nya 150. Untuk mencari titik keseimbangan, kita cari dulu QD dan QS-nya. Rumusnya adalah seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya, lalu kita kurangkan ini, dan juga ini akan menghasilkan angka 100 dan juga 400. Kita kalikan silang dan akan menghasilkan hasil seperti ini. Lalu kita substitusikan dan akan menjadi min 200.000 ditambah 40.000 akan menghasilkan min 160.000. Kita pisahkan 400 untuk membagi hasil tadi dan akan menghasilkan QD 0,25P tambah 400. Kita cari QS, rumusnya masih sama. Kita masukkan angka-angkanya, lalu angka-angka ini kita kurangkan dan akan menghasilkan min 100 dan 400. Kalikan silang, lalu kita hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita substitusikan dan jadi min 200 tambah 100.000 akan menghasilkan min 300. 400 ini kita pisahkan dan akan menghasilkan QS sama dengan min 0,25P tambah 750. Kita cari titik E, kita masukkan QD dan QS-nya. Kita kumpulkan yang punya P dan tidak punya, kita jumlahkan, lalu akan menghasilkan seperti ini. Lalu kita angkanya kita bagi dan akan menghasilkan P sama dengan 2300. Lalu kita carilah untuk pembuktian, masukkan QD, P nya juga yang kita sudah ketahui kita masukkan, dikali, lalu hasilnya kita kurangkan 400 dan QD nya ada 175. Sama seperti QS,
kita ini juga masukkan B-nya ada 2300, kita kalikan akan menghasilkan angka min 575 tambah 400 dan akan menghasilkan QS yang sama yaitu 175. Jika dibuat di grafik akan menjadi seperti ini. Lalu refleksi saya, dalam pembelajaran ekonomi topik ini saya mendapatkan pembelajaran yang bermakna berupa saya bisa tahu bagaimana cara menghitung fungsi permintaan dan penawaran, serta saya bisa tahu ada yang namanya titik harga keseimbangan. Selain itu, di pembelajaran topik ini saya juga mengalami beberapa tantangan berupa saya harus sangat teliti melihat nilai suatu angka, apakah itu minus atau positif. Selain itu, tantangannya juga ada di saat pembuatan PPT ini, yang dimana saya harus memikirkan cara bagaimana memasukkan rumus-rumus fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta mencari harga keseimbangan ke dalam PPT ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.